duri bandeng ini bukan pekerjaan yang mudah karena nyambut durinya harus satu-satu, harus sabar. Cuman saya tadi nyambutnya lama banget, sementara ibu-ibu cepet banget, cuma 10 menit. Melimpahnya ikan bandeng di Gresik, Jawa Timur membuat olahan bandeng jadi favorit. Salah satunya otak-otak bandeng. Tak seperti otak-otak pada umumnya, otak-otak bandeng khas Gresik menyerupai ikan bandeng utuh. Daging bandeng digiling dan diolah bersama bumbu rempah hingga halus, lalu dimasukkan kembali ke dalam kulit bandeng yang utuh untuk dikukus. Perlu perlakuan ekstra dalam mengolah ikan bandeng yang terkenal banyak durinya. Dagingnya harus bersih dari duri, baru kemudian digiling. Penasaran? Kami pun mendatangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, di mana kebanyakan para ibu rumah tangga mencari cuan sebagai pencabut duri bandeng. Salah satunya OA yang sudah 16 tahun menggeluti usaha ini. Awal mulanya itu pertamanya coba dulu itu beli bandeng 10 ekor. 10 ekor dulu, terus? Kan tak cabut sendiri waktu itu karena kan masih sedikit, masih coba-coba juga. Ternyata alhamdulillah banyak juga peminatnya. Dulu, harga yang ia tawarkan untuk daging ikan bandeng tanpa duri dianggap mahal karena berbeda cukup jauh dari ikan bandeng biasa. Sementara bandeng tanpa duri saat itu identik dengan bandeng presto. Padahal bandeng presto masih memiliki duri namun lunak karena melalui proses presto. OA bahkan sempat berpikir untuk mundur meski akhirnya bertahan lantaran usahanya belum banyak saingan. Seiring berjalannya waktu, para pelanggan justru bertambah banyak. Sampai akhirnya terkenal di masyarakat kuliner ikan bandeng tanpa duri. Sehari kalau sekarang Bu, bisa cabutin duri bandeng berapa ekor Bu kalau sehari? 2 dobong itu kalau yang bandeng isi 2 itu berarti 75 kilo kan beratnya. Berarti kan setara 150. 150 kalau 2 dobong berarti 300. Bisa sampai 300 ekor berarti ya? Iya. Wah, 300 ekor bandeng satu hari. Mencabut duri ikan bandeng dilakukan hampir tiap hari oleh sekitar 25 ibu rumah tangga. Menghilangkan duri-duri ikan bandeng dilakukan secara manual menggunakan pisau dan pinset. Awalnya dibuat sayatan dulu di beberapa bagian tubuh ikan bandeng, barulah duri-duri halus yang ada pada daging ikan dicabuti satu persatu. Gerakan tangan para ibu rumah tangga ini sangat cepat. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk membersihkan duri 1 ekor ikan bandeng. Paling sulit itu bagian apa sih Bu? Ekornya. Ekornya? Iya. Kenapa? Soalnya ekornya itu durinya itu tebal di sana. Terus kalau motongnya nggak bisa itu putus dan ada sisa duri di sana. Selain itu tadi kan hal yang aku tahu juga nggak boleh sembarangan cabutnya, ada tekniknya Bu ya? Iya, dagingnya hancur, juga dagingnya itu nanti ke bawah sama duri. Duri ikan bandeng tersebar di seluruh tubuhnya. Jumlahnya bisa mencapai 164 hingga 212 duri per ekor. Duri-duri ikan bandeng terdapat pada bagian punggung, tengah, rongga perut, dan dekat ekor. Di bagian punggung terdapat 42 pasang duri bercabang yang menempel di dalam daging dekat kulit luar. Bagian tengah tubuh ada 12 pasang duri pendek, lalu di rongga perut ada 16 duri, dan di bagian perut dekat ekor terdapat 12 pasang duri kecil. Butuh ketelitian dan konsentrasi tingkat tinggi dalam mencabut duri ikan bandeng agar daging ikan bandeng benar-benar bebas duri. Profesi pencabut duri bandeng ini bukan pekerjaan yang mudah karena nyambut durinya harus satu-satu, harus sabar, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama buat saya, bisa berjam-jam karena 1 ekor bandeng ini bisa punya duri hampir 200 duri. Bayangin tuh. Cuman saya tadi nyambutnya lama banget, sementara ibu-ibu cepet banget, cuma 10 menit. Kesulitan terbesar dalam mencabut duri bandeng adalah duri harus tercabut semua. Jika duri terputus dan tertinggal di dalam daging, tentu dapat mengganggu pengolahan daging bandeng.
Hasil olahannya nanti masih terselip duri dan akan terasa kurang memuaskan saat dinikmati konsumen. Teknik atau skill khusus untuk cabut duri Bandeng yang benar seperti apa sih Bu? Ya, yang penting itu caranya itu kan dipotongnya jangan sampai putus durinya. Putus. Soalnya kalau putus nanti durinya di sana itu tertinggal dan akan dikorek, jadi dagingnya tuh hancur. Wah, jadi nggak bisa buat apa-apa jadinya Bu ya? Bisa sih sebenarnya. Ya, bisa cuman nanti kan, cuma untuk tanpa duri dia gagal gitu. Ya bisa aja dimasak gitu, tapi hasilnya kurang bagus. OA atau pelit ilmu, ia mengajarkan semua kepada para tetangga hingga banyak yang mengikuti jejaknya menjual daging ikan bandeng tanpa duri. Usaha cabut duri bandeng pun akhirnya menyebar luas di daerah Manyar, Kabupaten Gresik. Ini Ibu nyebutin duri bandeng itu untuk diolah atau ketek sama Ibu sendiri atau justru dikirim-kirim ke toko-toko atau resto-resto lainnya sih Bu? Biasanya kalau orangnya tuh ambil dari nanti untuk dibawa ke resto, ke resto, rumah makan atau dijual di lapaknya itu. Menariknya, sajian ikan bandeng memang terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit ketika masih berdiri. Semula, olahan ikan bandeng merupakan makanan khusus kerajaan, lalu kemudian menyebar menjadi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Gresik memang tak bisa dipisahkan dengan ikan bandeng. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, tahun ini bandeng tetap mendominasi dengan produksi mencapai 90.416 ton dengan nilai 1,78 triliun rupiah. Banyaknya tambak ikan bandeng di kawasan ini juga membuat masyarakat Gresik memiliki tradisi turun-temurun dalam membudidayakan dan menjual ikan bandeng yang puncaknya terlihat dalam tradisi pasar bandeng menjelang Idul Fitri. Cuma dari sejarah-sejarah yang ada, kayak adanya tradisi pasar bandeng itu sudah ada sejak zaman Kesunanan dulu, Sunan Giri. Jadi zaman anaknya, cucunya Sunan Giri, tidak salah itu. Jadi dari kalau ada di Giri itu malam Selawe ya, hari puasa ke-25 itu malam Selawe. Setelah malam Selawe selesai itu geser ke Gresik, namanya Pasar Bandeng.